Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Perkenalkan nama Bapak, Bapak Zulfa. Mungkin kalian bisa manggil Bapak dengan sebutan Pak Jul, seperti itu. Nah, di sini Bapak ingin menyampaikan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tapi sebelum memasuki mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi anak-anak, tahu nggak materi kita pada siang hari ini apa? Ayo. Nggak tahu, Pak. Mungkin anak-anak ada yang udah baca-baca bukunya sebelumnya di rumah, bahwasanya materi apa yang selanjutnya akan kita pelajari. Tapi sebelum memasuki materi pelajaran, kita absen dulu, ya anak-anak. Siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir, ya nanti Bapak akan coret yang tidak hadir pada hari ini, seperti itu. Oke? Ya, lanjut. Setelah kita absen, ada yang tahu nggak kita memasuki materi apa? Nggak tahu, Pak. Ya, sekarang kita akan memasuki materi tentang puisi. Nah, mungkin anak-anak ada yang pernah dengar apa itu puisi? Nggak tahu. Pernah dengar atau pernah melihat puisi itu apa? Puisi itu apa? Ini mungkin puisi ini udah menjadi hal yang lumrah gitu ya, kita dengar sehari-hari kalau misalnya kita ada di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang puisi dan unsur-unsur pembangunnya. Nah, jadi puisi ini sama halnya seperti rumah. Puisi ini sama halnya dengan rumah. Bahwasanya puisi ini butuh pondasi-pondasi yang membangun unsur-unsur pembangun yang bisa membangun puisi tersebut. Sama hal dengan rumah juga kita ingin membangun rumah, harus ada pondasi dan unsur-unsur pembangunnya seperti beton, dinding, pagar, pintu segala macam. Nah, itu unsur-unsur untuk menjadi rumah. Nah, kita akan mempelajarinya pada siang hari ini, anak-anak. Ya. Jadi kita langsung masuk aja. Apa yang anak-anak ada yang tahu nggak pengertian puisi itu apa? Nggak tahu, Pak. Emang apa sih, Pak? Nah, kita lihat di Salindia, puisi ada beberapa pengertian, beberapa pengertian puisi. Nah, mungkin anak-anak bisa dibaca. Salah satunya, puisi merupakan ekspresi bahasa yang kaya dan penuh daya pikat. Nah, puisi ini salah satu karya sastra yang memiliki daya pikat yang menarik gitu dalam membacanya. Jadi ketika kita membaca puisi ini seperti ada daya tarik sendiri daya tarik dan perasaan yang menggebu-gebu gitu untuk membacanya, seperti itu. Jadi itu yang membuat menarik dari puisi. Selanjutnya, puisi merupakan ungkapan pikiran yang bersifat musikal dengan lirik lagu. Jika kalian menyanyikan sebuah lagu tanpa diiringi musik, itu sama hal seperti puisi. Jadi puisi ini bisa dijadikan lagu juga, disebutnya musikalisasi puisi yang dimusikalisasikan, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, puisi merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting diubah dalam wujud yang paling berkesan. Nah, jadi puisi ini bisa menjadi salah satu pengalaman penulis, pengalaman dalam pengalaman dia hidup, pengalaman dia segala macam. Pokoknya pengalaman dia dalam selama hidupnya bisa diinterpretasikan dalam puisi. Penulis itu bisa menulis puisi dengan berdasarkan pengalaman dia yang dilihat, yang dirasakan. Seperti itu anak-anak. Nah, yang terakhir, ini ada salah satu pengertian terakhir, itu puisi merupakan bentuk pengucapan gagasan yang bersifat emosional dengan mempertimbangkan efek keindahan. Nah,
Jadi puisi ini tidak semata-mata menulis beberapa kata-kata saja, tetapi puisi ini mengandung unsur keindahan. Jika anak-anak pernah membaca puisi, mungkin pernah melihat puisi-puisi yang indah ketika dibacakan. Puisi itu seperti itu. Salah satu yang menarik dari puisi itu dan daya pikat puisi itu seperti itu. Jadi ada daya keindahan dari puisi itu ketika membacanya. Nah, anak-anak, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian puisi, kita akan memasuki materi unsur-unsur pembangun puisi. Nah, unsur-unsur pembangun puisi ini ada dua, anak-anak, yaitu ada unsur batin dan unsur fisik. Kita akan memasuki unsur batin dulu. Nah, unsur batin, yang pertama itu ada tema. Mungkin anak-anak udah mengetahui tema itu apa. Tema itu adalah inti pokok atau gagasan utama dalam sebuah karya sastra. Nah, di sini ada gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisinya. Tema yang banyak terdapat dalam puisi adalah tema keutuhan, religius atau tema kemanusiaan, tema perjuangan, cinta, alam, keadilan, atau nasionalisme. Nah, tema menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Nah, jadi tema ini inti dari keseluruhan puisi tersebut yang ditulis oleh penyair. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu nada. Nada sering dikaitkan dengan suasana. Nada ini berarti sikap penyair terhadap pokok persoalan atau feeling dan sikap penyair terhadap pembaca. Maka suasana berarti keadaan dengan perasaan yang ditimbulkan oleh pengungkapan. Jadi nada ini seperti rasa yang ingin diungkapkan oleh penulis melalui kata-kata yang dia tulis melalui puisinya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke perasaan. Perasaan ini mengemukakan bahwa dalam puisi diungkapkan perasaan penyair. Nah, jadi bukan dalam hal percintaan saja yang kita mengungkapkan rasa. Jadi penyair ini juga mengungkapkan rasa yang dia endap dalam pengalaman dia dalam menulis puisi. Jadi seorang penyair, penulis puisi harus bisa meluapkan rasa yang dia alami dalam kehidupannya dalam tulisan. Jadi ya inilah salah satu unsur yang menjadi membangun puisi tersebut. Nah, biasanya perasaan yang ditulis oleh penyair biasanya rasa gembira, sedih, terharu, benci, gelisah, rindu, dan segala macam banyak perasaan. Nah, selanjutnya amanat. Nah, amanat mungkin anak-anak sudah mendengarkan, ya sering mendengar amanat itu apa. Nah, amanat itu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Puisi mengandung pesan. Nah, amanat ini dapat dibandingkan dengan kesimpulan tentang nilai atau kegunaan puisi itu bagi pembaca. Nah, jadi pembaca dapat menginterpretasikan pesan apa yang disampaikan penyair. Nah, jadi setiap pembaca punya interpretasi masing-masing dalam menyampaikan pesan yang disampaikan. Jadi tidak harus sama karena puisi itu memang seperti itu. Tidak harus sama pesan yang disampaikannya. Jadi setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan masuk ke unsur-unsur fisik. Nah, sekarang diksi adalah pilihan kata. Jadi anak-anak, kita untuk menulis puisi kita harus bisa memilih dan memilah kata dalam menulis puisi. Karena kata yang akan digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Nah, diksi juga merupakan esensi seni penulisan puisi. Nah, jadi esensi puisi itu terdapat di diksinya, dan diksi ini salah satu yang menunjang dalam penulisan puisi. Ketika pemilihan katanya baik, nah puisi itu akan baik juga. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang pengimajian. Pengimajian adalah menciptakan imaji atau pencitraan dalam puisinya. Pengimajian adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat memperjelas atau mengkonkretkan apa yang dinyatakan oleh penyair. Jadi seorang penyair, penulis puisi juga menulis ini dengan proses imaji. Jadi ada proses magisnya seperti itu anak-anak. Ketika menulis puisi,
Jadi imajinasi kita tuh berjalan. Kita milih katanya dan kita juga mengimajinasi suatu hal, kita membayangkan apa, membayangkan suatu hal, pemandangan atau segala macam. Nah, itu proses pengimajinasian. Nah, melalui pengimajian ini yang digambarkan oleh penyair seolah-olah dapat dilihat oleh pembaca. Melalui pengimajian ini, anak-anak, apa yang digambarkan seolah-olah dapat dilihat oleh pembaca. Jadi, proses pengimajian ini bagi penyair atau penulis puisi dapat diimplementasikannya dalam tulisan puisi dan dapat diinterpretasikan oleh pembaca. Jadi, apa yang rasakan dan dilihat oleh penyair akan terasa langsung gitu oleh pembaca. Gitu proses pengimajian ini. Selanjutnya majaz. Majaz adalah bahasa kiasan atau bisa disebut dengan gaya bahasa dalam puisi. Nah, puisi ini sangat kental sekali dengan majaz atau gaya bahasa. Nah, tujuan majaz adalah untuk meningkatkan nilai keindahan suatu kata, terutama dalam puisi. Majaz ini sangat diperlukan dalam puisi karena untuk meningkatkan keindahan dalam suatu kata tersebut, pilihan-pilihan kata dan nanti dimajazkan. Dan majaz ini ada majaz personifikasi, hiperbola, metafora dan masih banyak lagi majaz. Dan itu salah satu penunjang dalam penulisan puisi dalam hal keindahan. Nah, selanjutnya kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap dengan indera. Nah, kita kan sudah tadi sebelumnya ada jelaskan, kita di manusia itu memiliki indera penglihatan, penciuman, perasa. Nah, di kata konkret ini ada salah satu kata-kata yang digunakan oleh penulis untuk mencerminkan suatu indera kita gitu dalam penulisannya. Jadi ketika kita membaca, indera kita tuh terangsang ketika membaca kata tersebut. Nah, jadi seolah-olah indera kita tuh bermain gitu dalam membaca puisi ini. Nah, yang selanjutnya ada tipografi. Tipografi bisa diartikan sebagai pengelolaan baris tiap baitnya. Hal ini yang membedakan antara puisi yang satu dengan puisi yang lainnya. Nah, tipografi ini yang membedakan dari puisi-puisi yang lain. Ketika baris, biasa puisi baris satu baris bisa berisi 4 baris. Nah, biasanya ada yang lebih serong dikit, ada yang lurus lagi, seperti itu tipografi yang membedakan puisi satu dan puisi yang lainnya. Nah, selanjutnya dari irama atau ritme, berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Irama berupa pengulangan yang teratur suatu baris puisi menimbulkan gelombang yang menciptakan keindahan. Nah, di irama ini salah satu yang menjadi pembeda gitu, karena irama ini ada salah satu kata-kata yang diulang. Misalnya di baris pertama sudah menyebutkan kau, terus di baris kedua ada kau lagi, baris ketiga kau. Nah, itu misalnya kau bla 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 bla, kau bla 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 bla. Itu menjadi salah satu keindahan dari puisi, ada kata-kata yang diulang, frasa kata atau kalimat yang diulang. Nah, selanjutnya itu rima. Rima adalah pengulangan kata. Rima bisa disebut juga dengan sajak. Nah, ada sajak-sajak yang diulang, misalnya seperti yang tadi tidak beda jauh dengan irama. Rima itu juga seperti itu, ada yang diulang-ulang, kata yang diulang-ulang. Kata yang diulang-ulang dalam salah satu baris diulang-ulang, seperti itu. Jadi yang membuat puisi itu indah gitu, irama dan rima. Nah, sekian materi dari Bapak tentang puisi dan unsur-unsur pembangunan puisi. Nah, gimana anak-anak sudah paham belum tentang puisi dan unsur-unsur pembangunnya? Ketika mungkin kalau saya ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Ada yang ingin bertanya anak-anak? Ya, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita masuk ke penugasan anak-anak. Nah, sekarang Bapak sudah menyiapkan satu buah video, yaitu video dari acara salah satu televisi, yaitu Net TV yang berjudul Indonesia Bagus.
Judulnya Menjelajahi Keindahan Alam Raja Ampat. Nah, anak-anak, ini videonya kalian tonton, simak dengan baik videonya. Ini bisa menjadi stimulus kalian untuk menulis puisi. Di sini ada beberapa gambaran bagaimana keindahan alam Raja Ampat, suku budaya, sukunya, kebudayaannya, tradisinya, dan dari keindahan laut, pulaunya, bukit, segala macam. Nah, itu bisa jadi daya imajinasi kalian dalam menulis puisi. Nah, nanti kalian setelah mengamati hasil video ini, kalian tulis satu buah puisi hasil karya kalian. Tidak boleh plagiasi dari manapun, dari Google segala macam. Sistem penilaian Bapak nanti dilihat dari diksinya, majasnya, citraannya, bunyi, dan makna yang penting. Nah, itulah aspek-aspek penilaian yang Bapak akan nilai dari hasil puisi kalian. Nah, itu tugas dari Bapak untuk kalian. Selamat mengerjakan tugasnya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Mungkin sekian dari mata pelajaran hari ini, materi hari ini tentang puisi dan unsur-unsur pembangunnya. Semoga hasil pembelajaran kita hari ini tentang puisi dan unsur-unsur pembangunan puisi bisa meresapi ke jiwa anak-anak, dan hasil pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, jangan lupa lagi baca-baca materi tentang puisi dan unsur-unsur pembangunan puisi, supaya materi yang sudah Bapak kasih, Bapak berikan, bisa semakin mantap diingatan kalian semua. Mungkin dicukupkan saja pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kita mengakhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.